Untuk seluruh siswa-siswi segera menuju ke aula untuk mengikuti debat calon ketua umum. Kepada calon kandidat nomor urut 5 agar segera berdiri. Saya ulangi sekali lagi, apakah Anda memiliki sebuah program kerja untuk mendukung kelestarian lingkungan untuk sekolah? Silakan dijelaskan, waktu Anda 2 menit. Mengadakan pelatihan hidroponik sama kerja bakti. Cukup. Kepada calon kandidat nomor urut 2 agar segera menanggapi dari jawaban calon kandidat nomor urut 5. Saya akan menanggapi dari jawaban nomor 5. Ini kan di MTS sekarang sudah nggak ada hidroponik ya, udah dipakai kelas, mau dipakai kelas. Jadi diadakannya hidroponik itu di tempat yang mananya, di halamannya atau di mana? Silakan menjawab argumen dari kandidat nomor urut 2. Dihilangkan program kerjanya. Cukup. Saya lanjut. Saya akan bacakan soalnya. Jika berada dalam 2 pilihan, kamu akan mempertahankan anggota IPM atau langsung melorotkannya apabila dia merusak nama baik IPM. Si anggota tersebut sudah mencemar nama baikan organisasi IPM ini. Soalnya dari periode dahulu itu sudah berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibuat, kok malah dirusak kembali nama baiknya. Kalau misalnya Kepada audiens mohon tenang. orang itu mau memperbaiki kesalahan yang dia lakukan bagaimana? Kan di soalnya tadi kan sudah tertulis mencemar nama baikan, berarti sudah dilakukan pencemaran nama baik itu. Nah, sebaiknya yang kita lakukan ialah mengeluarkannya dan mencari anggota yang bisa memperbaiki kesalahan itu. Sebagai pemimpin, bagaimana Anda akan mengatasi perbedaan pendapat di antara anggota IPM dan menciptakan keputusan yang harmonis? Waktu Anda menjawab hanya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada anggota yang berbeda pendapat saya akan mengumpulkan mereka, saya akan membicarakan, saya akan mengadakan musyawarah tentang pendapat si A dan si B, dan itu kita akan menyatukan. Jikalau ada anggota yang tidak menyetujui, bagaimana pendapatnya? Kita akan memusyawarahkan bagaimana upaya kita itu membentuk suatu acara yang benar-benar si A itu setuju dan si B itu setuju. Kita akan musyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Kita akan menyatukan pendapat si A dan si B agar tidak ada perdebatan. Seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena beban mata pelajaran yang banyak. Lalu, bagaimana cara kamu bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan? Saya ulangi sekali lagi, seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena beban mata pelajaran yang banyak. Lalu, bagaimana cara kamu bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan? Waktu Anda 2 menit untuk menjawab.
menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di organisasi itu kan kita tuh bekerja bersama-sama dan kita tidak sendiri. Organisasi itu dijalankan bersama-sama. Jika organisasi itu kita kerjakan sendiri, maka organisasi itu tidak akan berjalan. Jadi kalau misalnya selain kita bisa mengerjakan tugas di organisasi tersebut, mungkin kita bisa mengerjakan tugas kita sekolah dulu dan kita serahkan kepada anggota yang lain. Karena seperti kita membuat acara itu banyak kepanitiaan kan dibagi-bagi dan memiliki tugas masing-masing. Nah, jadi kita tuh ditugaskan bersama-sama itu untuk saling membantu supaya tidak bekerja sendiri. Bagaimana kalau waktunya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya organisasi itu kita jalankan bersama-sama. Organisasi itu tidak akan jalan jika kita bekerja sendiri. Karena itu organisasi itu terdiri dari beberapa orang supaya jikalau kita tidak bisa maka ada yang menggantikan kita. Makanya itu kalau memang kita tidak bisa maka anggota lain akan menggantikan kita. Jadi kita bisa mendahulukan kepentingan yang lebih penting daripada organisasi. Bagaimana cara Anda dalam menangani perbedaan pendapat antara anggota IPM yang Anda pimpin waktu Anda menjawab hanya 2 menit? Tentunya kita mengadakan musyawarah untuk memilih pendapat mana yang patut untuk dijadikan untuk dipilih. Maka jika ada perbedaan pendapat seperti itu, kita harus mengadakan musyawarah dan membicarakannya dengan baik-baik. Bagaimana jikalau di musyawarah tersebut memilih saran yang anggota A dan ternyata si B itu kayak tidak suka kalau pendapatnya itu diabaikan, dan malah kalau dia diabaikan dia malah akan merusak acara tersebut. Gimana cara Anda mengatasinya? Tentunya dalam organisasi itu perlu kerjasama, dan kita juga bisa memusyawarahkan pendapat yang memang perbedaan itu memang ada, tapi perbedaan kan bisa membawa kita untuk mempersatukan. Tapi jika memang si B ini tidak menerima, ya bagaimana caranya kita harus mengadakan musyawarah untuk menentukan pilihan tersebut. Hal apa yang ingin Anda lakukan untuk menjadikan IPM Masa Muda sebagai IPM yang berkemajuan? Saya akan berusaha bersama semua calon staf agar bagaimana caranya kita bisa memajukan IPM Masa Muda dengan cara memberikan contoh yang baik bagi para pelajar. Bagaimana caranya agar IPM bisa maju dan dimusyawarahkan bersama anggota-anggotanya. Nah, dengan cara bagaimana atau dengan cara membuat program kerja kayak gimana agar Anda dan bersama anggota-anggota semuanya bisa lebih memajukan IPM lagi, bisa lebih mengembangkan IPM ini lagi di masa depan. Kayak program kerja apa yang ingin Anda buat? Program kerja yang saya buat yakni dengan cara mengadakan seminar seperti kayak anti bullying gitu. Saya ulangi lagi, seberapa penting jabatan Ketua Umum ini untuk Anda? Waktu Anda menjawab hanya 2 menit. Tentu saja jabatan ketua umum itu sangat penting bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Karena jabatan ketua umum itu memiliki tanggung jawab yang begitu besar dan mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan ini. Untuk saya sendiri bisa menjadi seorang kandidat di sini karena tadi berikan kepercayaan bahwa saya akan bisa memimpin organisasi IPM di masa muda. Bagaimana caranya sikap Anda memimpin anggota-anggota Anda yang Anda pimpin? Kita sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang demokratis atau tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika kita ingin memimpin seorang atau membuat sebuah keputusan itu, kita harus menanyakan pendapat kepada anggota-anggota kita yang lain.
Namun kita sebagai seorang pemimpin juga harus tegas dalam menanggapi keputusan. Jika keputusan anggota kita itu salah, maka kita harus memberikan keputusan yang lebih baik kepada mereka. Apa langkah yang kamu lakukan untuk melindungi kenyamanan murid saat belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, yakni siswa yang terlambat ke sekolah. Saya akan mengasih contoh kepada siswa tersebut dengan cara saya berangkat sekolah disiplin dan mematuhi tata tertib sekolah dengan baik. Yang kedua, saya akan menasihati siswa tersebut agar tidak terlambat ke sekolah lagi dan mengingatkan dengan cara mengingatkan bahwasanya kedua orang tuanya ini sudah susah-susah mencari uang agar dia bisa bersekolah dengan menuntut ilmu agar bisa pintar dan menjadi anak yang berguna. Kok malah dia sia-siakan? Bagaimana kalau siswa itu tidak mendengarkan nasihat? Saya akan terus mengingatkan siswa itu sampai siswa itu tersadar. Dan jika siswa itu masih mengayal atau masih ingin sering bolos untuk masuk sekolah, maka saya akan memberi tindakan yang agak keras untuk menangani siswa tersebut agar bisa belajar kembali dengan teman-temannya di KBM dengan baik. Bagaimana Anda akan memastikan adanya kegiatan dan program yang mendukung pengembangan akademis dan keterampilan siswa? Upaya saya dalam mengembangkan pengetahuan akademik siswa, yakni mengadakan proker-proker seperti lomba antar kelas yang isinya itu misalnya lomba puisi, lomba matematik, dan lomba bahasa. Bisa juga kalau saya ingin memperluas jangkauan, saya ingin memperkenalkan PRIPM MTS ini ke seluruh PRIPM yang lain. Saya akan mengadakan lomba, misalnya lomba sekabupaten. Itu akan dipandang bahwa kita itu sebagai IPM yang baik, IPM yang maju, IPM yang mampu berinovasi dalam bidang apapun. Bagaimana jika proker yang ingin kamu laksanakan itu tidak disetujui oleh pembina? Jikalau tidak disetujui pembina, saya lihat dulu masalah apa kok sampai gak disetujui. Lalu saya akan memperbaiki masalah itu. Jikalau seluruh siswa sudah setuju tentang pendapat saya, tentang pembaharuan saya akan menekankan lagi kepada pembina. Karena kita adalah seorang ketua. Ketua itu harus berani, apapun, siapapun yang dihadapi. Pembina juga ada salahnya. Misalnya pembina itu tidak setuju karena ada masalah, terus kita perbaiki sampai gak ada masalah, tetapi kok sampai pembina itu tidak menyetujui, itu perlu dipertanyakan kenapa kok sampai gak disetujui. Dan saya akan terus menekankan sampai acara itu disetujui oleh pembina. Apa program kerja yang ingin Anda laksanakan jika Anda terpilih? Waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja yang saya akan laksanakan yakni dengan cara mengoptimalkan kedisiplinan agar para siswa itu bisa berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana jika program kerja yang ingin kamu laksanakan itu ternyata para siswa dan siswi masa muda itu tidak ingin melakukan program tersebut? Dengan cara kita harus menjadi contoh yang baik bagi para siswa-siswi. Penggunaan ponsel pintar di sekolah sangat dilarang. Tetapi di sisi lain, ponsel menjadi alat komunikasi yang tak bisa dihilangkan dari siswa. Bagaimana kamu menyikapi hal ini? Maaf, tadi penggunaan ponsel pintar di sekolah dilarang. Tetapi di sisi lain, ponsel menjadi alat komunikasi yang tidak bisa dihilangkan dari siswa. Bagaimana kamu menyikapi hal ini? mengadakan peraturan. Untuk menangani siswa yang menggunakan ponsel pintar sebagai alat komunikasi di sekolah, bagaimana upaya yang akan Anda perbuat dalam menangani
siswa tersebut, sedangkan di sekolah kita kan tidak boleh menggunakan ponsel. Membatasi penggunaannya. Tapi kalau di sekolah kan kita nggak boleh pakai HP, tapi masih ada laptop. Apa yang membuat Anda layak menjadi ketua IPM? Apa yang membuat Anda layak menjadi ketua IPM? Kalau dari diri saya sendiri ya, saya mengoreksi diri saya sendiri itu kayaknya masih banyak kekurangan dari diri saya. Tapi jikalau teman-teman saya dan seluruh siswa-siswa MTS mendorong saya agar bisa menjadi ketua IPM, serta guru-guru juga mendukung saya, maka saya akan menjalankan amanah yang besar ini dengan penuh tanggung jawab. Di sini saya bertanya, apa kemampuan Anda kok pengen menjadi ketua? Bukan karena faktor inputnya, tapi faktor outputnya. Tapi saya di sini faktor dalam Anda. Anda itu sifatnya bagaimana? Kok mau jadi ketua? Menurut saya ini kurang mampu dalam bidang akademik. Tetapi jika mengatur teman-teman atau anggota-anggota, insya Allah saya sudah bisa mengaturnya. Dalam mengatur, kita harus melihat kondisi siswa dan siswa tersebut yang kita atur. Misalnya ada siswa yang dengan cara mudah diatur atau gampang menuruti perintah kita, itu kita atur secara halus. Tetapi jika ada siswa yang sering ngeyel atau kurang mau dengan aturan yang kita berikan, maka kita harus bersikap tegas. Nah, tegas itu bukan bentak-bentak, tetapi menyuruhnya dengan cara agak tegas dalam menyampaikan. Misalnya orang itu membangkang, maka kita menyuruhnya ini dengan nada sedikit keras. Apabila terdapat anggota IPM yang merusak nama baik IPM, bagaimana cara Anda menghadapinya? Saya akan menjawab pertanyaan dari staf. Pertama, saya akan menanyakan kepada anggota yang telah merusak, kenapa kok anak ini bisa merusak. Saya evaluasi dulu. Apabila orangnya masih tetap merusak, saya akan mengeluarkan dari organisasi itu karena dia sudah merusak nama baik IPM. Setelah itu kita juga harus mengembalikan nama baik IPM dengan cara kita bersama-sama menjadi contoh yang lebih baik. Bagaimana cara kamu untuk mengembalikan nama baik IPM? Saya akan berusaha bersama anggota yang lainnya menjadi contoh yang lebih baik. Ada siswa yang sering mengajak Anda untuk melanggar peraturan. Saya akan menjawabnya. Saya akan menolak ajakan itu. Silakan karena waktu yang sudah mepet kepada panelis yang terhormat agar segera memberikan soal. Tim panelis putri agar segera memberikan soal. Untuk kandidat keempat mengenai pertanyaan yang cara mengatur waktu agar tidak terdapat kendala, yang kalau waktu itu seumpama ada acara yang beriringan dengan tugas sekolah. Nah, itu kan waktunya juga biasanya mepet. Sedangkan seumpama kalian itu udah mengatur acaranya nih, udah mengatur acaranya, sudah menempatkan tanggal segini, lalu ternyata waktu itu tiba-tiba sekolah tuh ngadain acara. Terus gimana kalian bisa ituin jamnya? Sedangkan kalian waktu itu sudah nyebar undangan ke PC juga, udah nyebarin kayak kalau jamnya tuh jam segini, sedangkan jam sekolah juga, jam sekolah acaranya juga itu jam segitu juga. Tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan IPM itu terdiri dari beberapa orang. Kita itu ditugaskan bersama-sama. Kita itu terdiri dari beberapa orang supaya yang bekerja itu tidak hanya kita sendiri. Mungkin kalau memang sudah di planning seperti itu, namun tidak bisa, berarti harus ada yang merelakan untuk tidak untuk mengurusi di organisasi terlebih dahulu.
urusan di pelajarannya itu apakah sangat penting atau tidak. Seperti mungkin ujian atau semacamnya itu mungkin harus ada yang merelakan diri untuk mengurus organisasi dan ada yang mengikuti ujian. Tapi jika memang itu di urusan pelajaran itu tidak terlalu penting seperti hanya sekedar mengerjakan tugas di buku, mungkin kita bisa mengurusi hal yang terlebih dahulu karena di situ kita melibatkan orang lain seperti organisasi-organisasi yang penting, PRPM lain dan PJ itu kan penting. Jadi kan kita juga tidak boleh mementingkan diri sendiri. Itulah tujuannya kenapa IPM itu terdiri dari banyak orang, nggak cuma sendiri. Ya supaya bisa dibagi. Ada yang di acara sekolah, ada yang di acara IPM. Karena dua-duanya tuh sama-sama penting. Jadi ya mungkin kalau kita dibagi menjadi dua dan kita terpilih di acara IPM, mungkin kita bisa meminta izin kepada pihak sekolah untuk nggak ikut acara sekolah dulu dan ikut acara IPM terlebih dahulu. Mungkin cukup. Saya ingin bertanya untuk kandidat nomor urut 3. Ya. IPM berkemajuan tadi. IPM berkemajuan. Nah, pertanyaan ini IPM berkemajuan tadi loh. Kan jawaban sampean berusaha bersama untuk memberi contoh yang baik. Nah, sanggahan dari sampean tadi ingin mengadakan seminar anti bullying. Kenapa kok ingin mengadakan seminar anti bullying? Saya mengadakan seminar anti bully agar terciptanya terciptanya siswa-siswi di lingkungan MTS bisa damai tanpa adanya kayak pembulian, agar tidak saling mengejek atau membuli gitu. Apa hubungannya antara IPM berkemajuan dengan seminar anti bullying tersebut? Agar IPM Dimohon hadirin untuk tenang. agar IPM bisa menjadi dipandang oleh para siswa itu Menurut Anda, seberapa penting jabatan Ketua Umum bagi Anda? Apakah mempengaruhi citra Anda atau yang lainnya atau alasan yang lain? Terima kasih. Menurut saya, jabatan itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang terpenting ialah bagaimana cara kita menjalankan jabatan itu dengan baik. Misal kita diberikan jabatan ini, bagaimana cara kita agar bisa bekerja dengan maksimal pada jabatan yang telah diberikan itu. Mau nanya, kalau misalnya ada ketua yang memanfaatkan jabatan itu, terus habis itu kayak pokoknya habis dapat jabatan itu terus ditinggal dan nggak mau melaksanakan tanggung jawabnya, atau bahkan itu kamu sendiri, gitu gimana? Ya, semisal itu ada ketua yang cuma ingin jabatannya saja atau tertulis sebagai ketua umum IPM, tetapi ketua ini tidak menjalankan amanahnya dengan baik, maka sebaiknya ketua ini diganti dengan anggotanya yang bisa lebih baik menjalankan amanah itu atau bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Saya ingin bertanya untuk kandidat nomor urut 1. Pada saat MTS ke Malaysia kemarin, kata dari OSIS Malaysia pengen mengadakan suatu kerjasama dengan IPM MTS. Nah, cara
sampean menjalankan kerjasama tersebut di periode sampean untuk menjalankan kerjasama dengan OSIS Malaysia itu gimana? Saya akan terlebih dahulu berkomunikasi terlebih dahulu kepada ketua OSIS dari Malaysia. Sekarang kan sudah terdapat teknologi yang sangat banyak untuk memudahkan kita berkomunikasi. Lah, sarana itulah yang kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk bagaimana cara-cara kita untuk bekerja sama. Misalnya kita bekerja sama untuk membangun suatu inovasi baru. Contoh broker yang baru. Misalnya sekolah ini dibuat penghijauan. Sekolah ini dibuat lingkungannya hijau semua. Kita akan bekerja sama melalui internet tersebut. Dan ketika ada peluang atau ada kesempatan, saya ke sana ataupun mereka ke sini, saya akan memusyawarahkannya. Dari sana kemarin itu katanya insya Allah akan di sini. Tapi bagaimana jikalau dia dari OSIS Malaysia itu udah bersempatan ke sini dan dia itu mengajak, gimana kalau kita acara kalau misal robotik atau apa, gimana caranya Anda melakukan itu? Dan acara atau seminar atau dengan apa? Mohon dijawab. Ya, jikalau dari pihak tersebut tidak menyetujui saran saya akan lebih menerima saran dari OSIS Malaysia karena mereka pendatang. Saya lebih menghormati. Jikalau mereka menginginkan acara seperti teknologi, seperti desain, robotik, kita kan di sekolah yang sudah berbasis teknologi, pasti ada murid-murid yang bisa diandalkan dalam bidang tersebut. Lah, saya akan mengadakan lomba membuat robot dari perwakilan sekolah sini 3 anak, perwakilan sekolah sana 3 anak. Bagaimana cara menyusun robot gitu. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.